Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sana Suara Minang TV. Alhamdulillah pagi ko kita basobok balik dalam sebuah program bincang santai langsung dari ranah kampung halaman Kota Padang. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu semoga di sana Suara Minang TV dimanapun berada diberikan keberkahan, kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas. Hendaknya aktivitas itu menjadi amal ibadah bagi kita semua. Alhamdulillah pagi kita mendapatkan sebuah berkah istimewa dan memang beliau agak sulit kita dapatkan. Bukan sulit dalam artian tidak bisa basobok, tapi memang jadwal beliau padat dan beliau sendiri memang salah satu tokoh Minang yang kalah nasional dengan Dr. Muhammad Iqbal, calon wali kota Padang. Assalamualaikum Pak. Salam dah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Kok memang keberkahan bagi kami Suara Minang TV, Pak. Allah. Mungkin pertama sekali Ambo mencalik tagline. Ya. Bergerak cepat untuk Kota Padang. Oke. Tema kita pagi ko linear satu komando bergerak cepat untuk Kota Padang. Pak, sakete mungkin sudah dulu sanak Suara Minang TV kan alun jo banyak. Kalau secara nasional ala tahu siap Pak. Iya. Walaupun di Kota Padang sendiri ala banyak juga yang tahu pada saat masa Pilpres kurang pasti tahu. Ya. Mungkin bisa cari terus ke Pak terkait dengan profil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Muhammad Iqbal. Ambo lahir di rantau. Lahir di Medan 25 September 1980. Sampai 24 tahun. Sampai 24 tahun. Jadi mudo terlampau tuh alun lai. Iya. Bahasa piamannya Manggarawai. Iya. Jadi memang kita kadang di rantau, orang tua asli dari Nagari Pilubang. Sungai Limau, iya. Sukunya Kutu. Kemudian ayah saya dari bakunya dari Padang Sagu, Caniago, iya. Kalau dari Piaman galanya Sidi. Iya, betul. Sidi Badaria. Itu lama laki berarti Pak. Nah, Ambo memang seorang akademisi, awalnya pernah menjadi ketua program studi psikologi, sampai jadi dekan di Universitas Mercu Buana. Kemudian Ambo kini dosen tetap di program Pasca Sarjana Psikologi Universitas Paramadina. Tapi Ambo kebetulan diperbantukan dipinjam menjadi rektor di salah satu kampus namanya Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Di Ambo statusnya kini rektor. Iya. Nah, sebagai psikolog Ambo acok berinteraksi, menyelesaikan masalah-masalah keluarga, masalah anak, kenakalan, termasuk masalah-masalah sosial. Betul. Dan Ambo kuliah S1-nya dulu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ciputat, Fakultas Psikologi. Kemudian menyelesaikan master dan PhD-nya, doktornya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, disitulah Ambo ketika sekolah di luar negeri, Ambo melalang buana. Sempat jadi fellow riset dan asisten riset di Asia Research Institute di National University of Singapore. Makanya Ambo acok ke Batam loh. Kalau pulang laut Batam loh. Nak mau nak baka-baka beliau rupanya dari sana. Nah, kemudian ada beberapa short course di Italia, di ILO Labor Migration Academy. Kemudian ada di di Taiwan, di National Defense University. Kemudian juga ada di Australia di University New South Wales. Kemudian beberapa course singkat yang Ambo ikuti di Thailand, di Filipina, dan 21 negara kalau Ambo hitung-hitung. Jadi jujur Pak, enggak salah lo kita dari sana. Dengan background beliau seorang pendidik, bukan hanya pendidik tapi psikolog. Otomatis kita lah membaca, kok masuk saya langsung ke Pak. Iya. Membaca visi misi, membaca program kerja untuk 5 tahun ke depan, memang fokus adalah peningkatan kualitas SDM, sumber daya, apalagi dari sisi psikologis. Caritolah sekete Pak. Tujuan napakku ke Padangku diutus atau apa? Ya, saya kira memang ini saya terjun ke politik itu ketika puncaknya adalah
Sejak SMA sudah masuk PKS. Oh. Waktu PKS deklarasi, Ambo lah hadir pakai baju seragam SMA. Oh. Artinya bukan kader baru ya. Iya, iya, iya. Kemudian pernah jadi saksi, Mm-mm. pernah jadi pengurus ranting, pengurus cabang, daerah sampai wilayah, sampai jadi juru bicara DPP PKS. Oh. Dan keterlibatan dalam politik nasional dimulai ketika 2019 Ambo Iya. menjadi juru bicara dan juru debatnya Prabowo Sandi. Iya, Prabowo Sandi, betul. Nah, kemudian di 2024 Ambo dapat tugas sebagai juru bicara Anies Mm-mm. Muhaimin. Iya. Nah, disitulah kita mendapat pengalaman. Kemudian Ambo juga 10 tahun ikut mendampingi Dr. Hidayat Nur Wahid Oh. sebagai wakil ketua MPR RI sampai kini. Jadi Ambo banyak belajar mentor-mentor langsung di pimpinan-pimpinan PKS. Nah, ikut tentu saja menjadi modal dan pengalaman. Iya, iya, iya. Pak, kadang kok kan complicated. Ya. Kurang berpikir gini, ambo pernah lo mencari apa di TikTok kok. Iya. Adonan sindir-sindir lah kan. Iya, iya. Beliau kok orang luar. Heeh. Anaknya tahu di Kota Padang soalnya. Iya, iya, iya. Aduh. Ya kalau mau mencari memang Padang ini perlu orang luar. Oh, oke. Kenapa? Itu sana. Kok main kokonan sero loh? Karena apa? Karena pembangunan di Kota Padang sangat lambat. Kenapa? Hanya mengandalkan anggaran daerah PAD. Ya. Sementara itu terbatas. Ya. Dan memang kalau mau maju harus ada kolaborasi orang luar dan orang dalam. Betul, betul. Karena wakil Ambo orang dalam mana? Yuk, birokrat tulen itu. Birokrat dari lurah, camat, sampai jadi sekda, Jadi kadis di kadis provinsi. provinsi. Nah, ini akan menjadi salah satu yang penting. Contohnya, kenapa kita PSSI pakai pemain naturalisasi? Iya, iya, iya. Kok agak nyelempet sedikit. Iya, iya. Pas mana kok? Iya, supaya ada akselerasi. Iya, iya, betul, betul, betul. Termasuk beberapa daerah, kalau SDM itu mau maju, memang harus perkawinan lintas budaya. Iya, iya. Supaya terjadi akulturasi budaya gitu ya. Nah, Iya, iya, iya. nah ini menjadi yang Ambo tawarkan ke masyarakat Kota Padang. Memang Ambo karena pengalaman lama tuh di Malaysia aja 7 tahun dulu. Oh, Banyak kawan yang jadi pejabat, banyak jadi pengusaha di Singapura juga. Nah, itu kan daerah border-border yang penting buat Kota Padang. iya betul. Bagaimana mendatangkan orang Malaysia. Ambo tahu sosiologisnya masyarakat Malaysia. Apa yang dia suka di Kota Padang ini, apa yang dia inginkan kalau berkunjung. Iya. Nah, maka memang masalah utama Kota Padang adalah pertama pengangguran. Iya, betul, Pak. Nah, pengangguran itu memang memerlukan pemimpin yang seperti sales marketing. Iya, Dia datangi banyak orang supaya mau buka usaha di sini. betul. Dia rapikan, tertibkan dari tawuran, Iya, pungli, iya, supaya orang nyaman datang ke Padang. betul. Karena Kota Padang ini adalah kota hub dia, kota ibu kota. Iya, maaf. Semua orang datang penghubung. Semua orang datang kemari, belajar kemari, nggak mau pulang dia. Iya, betul. Akhirnya kan pengangguran tinggi. Iya. Untuk itu memang nggak ada kata lain, dia harus menjadi marketing bagi kotanya. Iya. Harus ada pemimpin yang fleksibel, yang supel, Iya, iya, iya. yang bisa bergaul, merangkul semua pihak, yang bisa mendatangkan perantau untuk pulang menaruh uangnya di sini, yang bisa mengajak investor-investor untuk berwirausaha di Padang. Itu pula yang tadi malam kami jo Buya. Iya. Sejam lebih aja tuh. Dan Buya mengecek secara keseluruhan di Sumatera Barat, PAD kabupaten kota lebih rendah dari belanja rutin pegawai. Betul. Makanya pembangunan di masing-masing kabupaten kota itu tidak nampak progres. Betul. Ibaratnya dikatakan stagnan tidak, tapi naik pun lambe. Ya. Nah, Pak, itu makanya kami membuat judul linear satu komando Iya. bergerak cepat untuk Kota Padang. Iya. Apakah karena memang secara di pusat PKS sudah berkolaborasi ketika walaupun pada saat Pilpres berseberangan, Iya. tapi kini mendukung dan Ambo ketahui sendiri malah PKS tidak mau melibatkan kader di dalam kabinet nanti ini, Iya. lebih memberikan orang profesional Iya. agar pemimpin presiden terpilih itu tahu Iya. kami inginkan adalah perubahan pembangunan untuk masyarakat, Iya. bukan untuk partai. Iya. Betul, Pak. Ya, jadi memang tadi untuk pemerintah kota itu perlu sejalan dengan pemerintah provinsi. Oke. Uya kan pernah menceritakan dia sudah menyiapkan dananya untuk membangun sebuah sekolah baru. Oh, Tapi pemerintah kota waktu itu tidak mau menyediakan lahan. jalan, Oh, lahan lahan dan jalan. Akhirnya kan nggak bisa karena bisa kena
audit. Ya, betul. Kok bisa bangun sekolah sementara jalannya nggak ada? Ya. Nah, kalau pemerintah kotanya tidak sejalan, begitu jadinya. Nah, ini perlunya sinergi. Ya. Kalau kami sepaket dengan Buya, insya Allah ini pembangunan Kota Padang akan lebih cepat. Ya. Tambah lagi memang kita sekarang berada di pemerintahan, ya, tentu saja ini menjadi potensi perantau ini luar biasa. Oh iya, betul. Orang-orang Kota Padang ini sukses-sukses. Ada Persatuan Perantau Kota Tangah, ada Kuranji. Mereka punya networking. Di Padang tuh ikatan keluarga kota. Ya, itu dulu di zamannya Raja Inal Siregar di Sumatera, dia pakai slogan Marsita Puri Hutanabe. Iya, Marsita Puri Hutanabe. Kembali pulang membangun kampung. Ya. Nah, itu kita bisa terapkan juga. Karena tetapi lagi-lagi ada 3 isu yang membuat investor itu sulit masuk di Padang. Pertama persoalan tanah. Ya. Karena ini pusako tinggi banyak. Pusako rendah, pusako tinggi itu yang paling sulit. Susah untuk orang beralih tangan itu. Harus beberapa kali Pak Masrul sebagai wakil itu menyelesaikan sengketa tanah itu panjang. Iya. Karena mereka punya aturan dan pola pikir sendiri. Betul. Yang kedua masalah isu bencana. Ya, itu yang sedang marak kini. Iya, megatrust, isu dan lain-lain. Tapi yang katakan, beberapa kali ke Jepang, bahkan 6 bulan lalu dari ke Jepang. Jepang itu bencananya sama kayak kita. Ya. Tapi dia ready, dia siap. Dia siap. Tempat evakuasinya di mana. Kita nggak mungkin meninggalkan kota ini. Ini kota tercinta. Iya. Tapi kita harus meminimalisir korban ketika terjadi. Kita harus menyiapkan mental masyarakat. Bahwa kita adalah tempat yang di mana rawan bencana. Makanya spiritualnya harus dikuatkan. Program-program ke masjid, program-program pengajian, Quran, supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang tangguh. Religius. Iya. Dan yang ketiga adalah masalah culture, ya. Budaya. Karena Padang ini dia 3 isu. Yang pertama pendidikan. Iya. Bahwa Kota Padang ini pernah jaya. Pernah jaya di kota dalam bidang pendidikan. Sebagai kota pendidikan. Kota pendidikan. Dulu dari mana? Jambi, Bengkulu, Pekanbaru. Orang SMA-nya dari sini dulu. Iya. Tapi semenjak gempa, semenjak COVID, terjadi penurunan drastis. Dan ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Betul. Dulu pernah sampai 7%, sekarang hanya 4, sekian. Lebih rendah dari nasional. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita bagaimana membangun kepercayaan. Yang kedua, perdagangan. Ya. Dulu pasar raya top dulu. Sangat. Padang Teater ramai. Sangat. Tapi itu sekarang sepi. Sangat. Ya, kenapa? Karena tadi pengelolaannya, tata kelolanya. Ya. Dan yang ketiga adalah wisata. Kota Padang ini sangat cocok dikatakan welcome to Lambuang City. Tempat orang mencari makan. Orang kuliner. Kasih kok Kaliliang tuh sawantanya. Iya. Lambuang tuh para lu. Ini Padang ini dapurnya Nusantara. Iya. Nggak ada orang bilang nih rendang Minang, rendangnya rendang Padang. Rendang Padang. Ya. Tetapi wisata ini harus dibantu dengan infrastruktur. Iya. Nggak bisa dia membangun kota tanpa menyiapkan, walaupun Ambung Pai kemarin ke Batu Busua, tempat wisata, tempat mandi-mandi. Tapi di sana jalannya jembatan gantung, jalannya belum aspal, malas orang datang. Iya, betul, Pak. Ditambah lagi banyak di daerah-daerah wisata di Taplau misalnya banyak pungli, banyak orang nggak nyaman. Makanya Ambo kebetulan mengajar di Lemhanas, alumni Lemhanas. Filosofi membangun kota itu sederhana. Buat kota ini bersih, buat kota ini aman, tertib, nyaman, ekonomi tumbuh. Karena orang akan datang. Apalagi Kota Padang ini hubnya, orang Jambi, Bengkulu, pengen keluar negeri ke Malaysia dari Padang. Dari KL. Apalagi nanti kalau tol Pekanbaru Padang jadi, Pekanbaru jadi, highway Citonjelawi jadi, itu akan cepat pertumbuhannya. Pak, kembali ke bicara masalah pendidikan. Sebagai memang lanjut, Pak. Sebagai memang orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Memang seperti yang Pak katakan, Padang itu adalah kota pendidikan di Sumatera. Ada di dunia. Cuma kewenangan itu kan berbeda. Kota itu hanya mempunyai kewenangan pendidikan dasar dan menengah. Menengah tingkat sampai SMP. Sementara SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Dan perguruan tinggi menjadi kewenangan pusat. Kalau secara infrastruktur, kampus-kampus di Padang lah mulai rancang. Cuma dari sisi kualitas, Mbak cara apa agar anak-anak kita yang SD, SMA, yang dulunya memang jarang, ibaratnya karena tidak ada gadget kok.
kini ko ala do gadget nan surau tu tinggal. Iya. Lebih banyak iko bahasa. Ya, kami sudah bahas sama tim. Kelambo kebetulan pengajar pendidikan karakter ya. Oh, oke. Memang harus ada kita buat ke depan itu adalah sekolah berasrama. Karena sekolah berasrama inilah yang akan bisa membantu mereka mengembangkan potensinya. Sekarang guru sudah baik mendidik anak, orang tua sudah baik di rumah, tiba-tiba lingkungan. Ya, itu rusak. sangat pengaruh. Makanya Ambo bercita-cita sekolah-sekolah seperti Taruna Nusantara itu harus ada di Kota Padang. Dan itu memang keinginan presiden terpilih kini. Betul. Akan membangun di seluruh provinsi satu sekolah Betul. Taruna Nusantara. Maka program Ambo adalah seragam sekolah gratis buat siswa baru, Ya. SD SMP beserta LKS-nya. Oh, buku ya? Ya, karena selama ini sekolah gratis tapi iurannya banyak. Iya, betul. Ini membuat orang tua berat. Yang kedua, tes minat bakat gratis. Jadi nanti anak-anak SMP sebelum dia masuk SMA, perguruan tinggi, dia siap. Dia sudah tahu bakatnya dari mana. Nah, sehingga anak-anak ini nanti dia menjadi anak-anak yang memang berkembang sesuai potensinya. Untuk itu memang guru juga harus ditingkatkan kapasitas. Kadang-kadang kita guru hanya sekedar udah sarjana, udah. Padahal kan pengetahuan itu berkembang. Dia harus mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, training, dan lain-lain. Insya Allah kita jayakan kembali Kota Padang dengan kota pendidikan. Oke, Pak. Itu ke masalah ekonomi. Iya. Ambo memang putra daerah. Iya. Dan 98 Ambo lah merantau. Tapi Ambo selalu pulang ke kampung halaman Ambo Kota Padang. Ambo orang Ecama. Mencari Padang kini dengan Padang dulu sangat berbeda. Iya. Sisi kesemrawutan di pusat ekonomi Kota Padang itu sendiri. Iya. Cara apa? Karena jujur, orangku kadang-kadang lah lembut awak susah, di karyan dekonya melawan, aduh sih, kami kok nasi, kami kok nak lihat Ya makanya gitu, kalau Ambo sebagai psikolog, Ambo juga belajar dari Buya ya, bagaimana menata kota. Yang sederhana adalah turun lah, ngopi-ngopi sama mereka. Itu penting, komunikasi ya. Yang kedua, kalau ada orang sudah menggaleh, jangan diangkui barangnya. Kenapa? Itu susah dia mendapatkan itu. Iya, betul. Harusnya adalah kita tata. Soalnya Mambo nonton bola di Gor Agus Salim ya, walaupun Semen Padang kalah. Alamak, kecewa pula. Tapi Ambo yakin satu hari menang lah. Iya. Itu kan Gor Agus Salim ini kan sentral. Iya, betul. Pedagangnya sudah tumbuh. Iya. Nah itu harus ditata. Tapi kan itu enggak di kewenangan kota. Bisa kita, itulah fungsinya kolaborasi tadi. Itu yang makanya ya. Walaupun dia kewenangan provinsi, tapi dia adalah pusat jantung kota. Betul. Nah, di situ nanti kita tata, nanti orang yang seniman bisa nyanyi di situ, yang pedagangnya kita buatkan lapak-lapak yang rapi. Selain menjadi pusat olahraga, pusat kuliner, pusat kuliner dan hiburan rakyat. Hiburan rakyat. Kenapa? Karena yang namanya pedagang kaki lima di semua negara ada. Di Eropa ada. Di Singapura ada. Tapi ada tempat-tempatnya. Ya, betul. Bersih. Betul. Yang sekarang kan isunya kan ini adalah antara pemilik toko sama pedagang kaki lima. Pemilik pasar rakyat. Ya, pemilik toko merasa saya kan sudah bayar mahal. Iya, betul. Kok tiba-tiba dipotong di jalan kan gitu. Ya. Nah, pedagang kaki lima kan kami ini hak azazi kami untuk berjualan. Ya. Nah, kan. Nah, kita tinggal carikan solusinya. Sementara pada saat Buya sendiri, bagaimana Buya mengejar pembangunan Kota Padang pasca gempa 2009, membangun pasaraya, tetapi tidak bisa optimal dalam artian memberi. Tentunya pemimpin itu turun. Ambo akan meniru Buya lah dalam gaya ya. Jujur kalau Ambo memang Ambo calik Buya aku orang surau. Jadi sesuai Garin Musa gitu. Menurutnya memang orang suraunya turun ke bawah memang gitu. Karena turun ke bawah ini kita banyak dapat ide. Misalnya tadi banjir, ini Kota Padang ini banjir. Masih banjir. Ada memang banjir-banjir yang memang nggak ada hujan pun banjir. Contoh Rob ya di Puruy ya. Karena daratan lebih rendah dari laut. Itu memang memerlukan dana yang besar untuk membangun sebuah kanal. Nah, itu mungkin perlu pemerintah pusat. Ada tapi banjir-banjir yang memang genangan, tapi orangnya juga banjir seperti di Katib Sulaiman, Jalan Sudirman, karena rendah atau karena gotnya mampet. Drainase. Ada yang karena ketidakteraturan pembangunan. Ada sebuah kampung tiba-tiba ada bangunan baru komplek, tiba-tiba rumah ini terkepit dan lain-lain.
Tidak ada yang bisa kita selesaikan. Tetapi lagi-lagi, saya melihat ini karena nggak ada uangnya. Nah, itu aja masalahnya. Nah, untuk itu perlu kolaborasi. Padang nggak bisa gitu. Apapun nanti dibangun di pusat kota, kok nggak bisa kita buka. Ya. Harus lari KT. Iya. Bebas masih banyak kosong. Betul. Investasi itu dari sisi perizinan. Kok kan kadang-kadang ada orang mencari bagaimana ketika apa nanti memimpin digitalisasi menjadikan sebuah Padang itu sebagai smart city. Iya. Kalau mau mencari selain digitalisasi adalah masalah SDM. Nah, Karena apa? Karena di Padang ini untuk pajak, untuk distribusi dan lain-lain, itu sudah ada tapping box-nya. Tapi pendapatan kita rendah. Karena di jam-jam sibuk mati dia. Itu. Artinya bukan hanya mesin udah dibuat, tapi orangnya. Kadang-kadang orang kok main tinggal sih dek masalah kalau jalan seorang sih. Iya, artinya memang dua hal lah. Iya. Digitalisasi perlu. Iya. Tapi menurut saya Ambo mencari di Kota Padang kini karakter ini lebih perlu juga. Iya. Pendidikan karakter, kesadaran. Maka Ambo ingin ke depan juga ASN khususnya milenial ini. Iya. Kita akan libatkan, berdayakan untuk bagaimana membuat pelayanan lebih baik, ya. Karena ASN kita ini adalah sumber daya. Mereka kesejahteraannya juga harus diperhatikan, tetapi juga lagi-lagi, bagaimana ke depan harus ada percepatan akselerasi tentang pelayanan, informasi birokrasi. Sehingga tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi keluhan dari pengusaha. Ya, demikian. Pak, aduh cie nan Mangganja di Ambo sebagai anak kampung dan alah di rantau. Saduala program apa tuh Ambo baca memang sesuai. Ya. Adipura. Oh iya. SDM rancak. Ya. Kalau kotanya dulu, semua susah dulu. Iya. Sabananya manan kadi duluan kok. Karena memang jujur pasar tuh landak bentuk pasar. Iya. Itu landak do terminal. Iya. Jadi memang betul-betul hancur Padang tuh yang seharusnya pasca gempa 2009 bisa menjadi baik, tetapi baapun karyanya buya, baapun itu. Apakah memang secara SDM ASN kita Kota Padang tidak kurang berkualitas atau memang etos kerjanya yang tidak? Ya. Kalau mau mencari ini soal leader ya. Kepemimpinan. Iya. ASN kan sudah masuk menjadi pegawai itu sudah diseleksi. Iya. Tahap ada psikologinya, ada akademiknya. Artinya mereka orang yang baik secara akademik. Mereka yang bagus secara potensi. Iya. Tapi tinggal Padang ini perlu leader. Ya, leader tuh sekarang saya melihat Kota Padang ini seperti kota tidak punya pemimpin. Autopilot aja dia. Hidup-hiduplah seorang kan. Makanya program kami tadi adalah sederhana ya ekonomi tadi. Rupanya rentenir banyak di Padang nih. Itu gini. Sudah merajalela. Kalau kami koperasi jalanan. Iya, namanya bangkin, bank keliling. Bank keliling. Bang ampe 6, pinjam ampe bayar 6. Makanya kami punya program. Kita akan akuisisi sebuah BPR atau koperasi syariah. Jadi milik Pemda. Siapa saja warga Padang yang mikro ya, pengusaha yang kecil, itu hanya mengembalikan modal aja. Dana bergulir berarti kan? Dana bergulir. Tidak perlu bunga, tidak perlu bayar bagi hasil. Itu insya Allah akan membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Cuma Pak, nan acok menjadi masalah dana bergulir kok. Deh kali kami tidak laku do Pak, Anda bisa menyetor do Pak. Itu kebanyakan. Ya memang polanya harus gaya rentenir tadi, tetapi bukan tidak ada bunganya. Dia harus memang ditangguh. Kamu dulu didatangi tari menari bantu debt collector berarti ya, tapi bunga itu memang tidak diperkenankan. Enggak juga, kamu pernah ada satu kos tuh waktu kuliah di UIN dengan kawan yang bekerja di itu. Jadi memang dia harus pertama kantornya itu harus di pasar. Nggak bisa dia ke kota, pedagang tuh disuruh ke sana minjam, nggak bisa. Memang dia harus keliling. Ya Bu, ini kita akadnya ini ya Bu ya. Ibu bayar tiap hari. Kan dia makanya diutamakan memang pedagang. Kalau semua nanti dia pergi pula dia jalan-jalan kan.
dia pakai uang itu. Jadi dia harus kita membantu pedagang yang terlilit ini. Ya. Ya, jadi rentenir tadi harus lama-lama akan mati dengan sendirinya. Ya, tetapi tadi masalahnya nanti udah dapat bantuan dia nggak jualan kan? Kebanyakan dapet modal bukan manggale kebutuhan pribadi, naikan style gaya hidup itu loh, nan utama dulu. Makanya kita utamakan tadi pedagang yang real, yang memang dia punya dagangan, yang dia terlilit hutang, dia dikejar rentenir, itu kita bebaskan dulu. Tahapan-tahapannya begitu. Karena sekarang banyak kenapa tawuran juga terjadi karena angka perceraian tinggi. Nah, perceraian tinggi kenapa? Karena tadi mereka rupanya dikejar rentenir ini, rumahnya ditunggu sampai malam. Kalau nggak pulang dia harus hari itu juga bayar. Nah, itu nggak boleh begitu. Islam tidak begitu. Makanya tadi yang syariah nanti mungkin gaya nanti saya maksud tadi adalah mereka tuh harus turun. Nah, itu turun langsung. Ya, bukan mengancam ya, tetapi dia harus turun langsung mendatangi hari ini berapa Bu ya. Mau mencalek di pasar kemarin lebih banyak rentenir daripada penjual pembelinya. Iya, Pak, betul. Berbicara pariwisata. Padang lah terkenal. Ya. Cuma kurang memoles. Iya, betul. Kurang memoles. Makanya aku nggak habis pikir ya. Ini kan kita anak, saya kan Gen Z, saya milenial akhirnya. Lahir tahun 80. Masih milenial lah ya. Iya. Ya orang sekarang makanya media-media itu harus memang diajak dirangkul. Dikerjasamakan. Iya. Kenapa? Karena ini yang dilakukan pemerintah pusat kan, semua influencer itu diajak. Betul. Gunung Padang itu luar biasa. Tapi awak mencalek masuk aja susah kita. Itu ya. Kemudian Pantai Air Manis. Batu Malingkundangnya sudah dikelilingi pedagang. Padahal jadi, nilai historis sejarah itu lah nggak nampak. Iya, tapi memang ini kan pedagang-pedagang di sana kita juga. Suku Koto pula itu banyak. Di Suku sana Koto lo banyak tuh. di sana Ambo tuh. Maka dia bilang, "Mak, Beko kalau jadi aman lah, Mak." Aku udah sana kita. Iya. Mereka sebenarnya mau kerjasama. Iya. Karena orang orang datang ke Padang itu, orang Malaysia ingin mendengar cerita Malingkundang. Iya, betul. Siti Nurbaya, Malingkundang. Gimana sejarah? Tapi kan nggak ada geodramanya. Cerita itu pedagang semua. Makanya Ambo meyakini kalau kita kerjasama dengan pemuda setempat, kita kasih pemahaman, kita buat darwis ya sadar wisata. Insya Allah lah. Karena kan ini kan lagi-lagi tantangan kita sebagai pimpin, kita berhadapan dengan pemimpin lokal. Yang dia raja-raja kecil situ. Iya. Memang harus dirangkul, nggak bisa dimusuhi. Karena mereka juga orang yang juga membangun di situ. Kampung halamannya. Nah, ini kan tantangan. Ambo kok seorang psikolog, insya Allah. Karakter itu yang dibaca dulu, dan dari situ tahu cara menghadapi. Caranya memang harus nongkrong duduk ngopi kita. Ngopi kita. Membana ya. Jangan kita juga menggunakan kekuasaan. Diangkut barangnya, disita. Kasihan orang untuk ya Allah, kok karena saya pernah mengalami menjadi pedagang keliling ke Kilima ya. Saya betul. SMP saya ikut om saya jualan tuh. Ember-ember, gayung. Itu sedih rasanya kalau barang yang kita untuk mendapatkan sehari itu susah. Ambo kalau mau ceritakan penderitaan waktu sekolah di Malaysia dulu, Masya Allah, tukang cuci piring, supir, tour guide, jadi asisten. Jadi orang kecil itu sedih kalau kita dizolimi. Tapi itu makanya membuat Ambo jadi motivator, karena penderitaan Ambo lah banyak. Kan motivator menjual penderitaan. Kota tua. Kota tua juga menarik. Ambo lah cek itu deh. Memang itu luar biasa potensinya. Tinggal lagi-lagi. Agak berubah. Ya tadi ini kan soal kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai sejarah. Karena orang sekarang itu pengen kembali ke masa lalu dia. Iya Pak, betul. Nostalgia kan? Masa lalu tuh. Memang 2009 ada sebagian, tapi kan dengan yang ada sekarang harusnya itu terpelihara. Betul. Bukan dimodifikasi. Iya. Karena seperti di kota-kota lain, betul di Bandung, di Jakarta, kota tua itu dipertahankan. Betul. Jadi masih nampak Padang itu seperti apa dulu. Ya, apalagi Batang Arau itu kan memang indah sekali. Indah itu. Sangat. Satu lagi yang Ambo lihat, kota tua tadi memang perlu melibatkan partisipatif masyarakat. Betul. Kita nggak tahu tuh bangunan statusnya seperti apa, tapi Ambo sudah punya gambaran lah, karena Ambo sudah melihat di kota-kota di Semarang, di Bandung, di Jakarta. Memang itu jadi pertumbuhan ekonomi baru. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana ekonomi tumbuh dengan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Padang ini orang taunya Taplau aja.
Padahal di Papikonya bagus-bagus view-nya. Ya. Air terjun ada, sungainya. Di Lubuk Hitam itu. Sungainya. Ikut tingkik sampai kate. Tapi belum tersentuh, belum digarap. Maka insya Allah Ambo sangat peduli lingkungan. Ambo mencari Kota Padang kok rawan banjir bandang. Ya. Itu memang pemimpin tuh harus kayak Buya tuh naik trail ke atas. Cari ada nggak kayu-kayu tersangkui. Nah, itu harus ada tuh rutin pakai drone cek kan. Karena sekali kena bandang ruginya miliaran. Kemarin kata Buya itu yang vulkanik kemarin Merapi itu 1,4 triliun habis sebentar aja tuh. Disitulah kenapa Ambo mengatakan bahwa pembangunan SDM itu tidak boleh diabaikan. Kalau pembangunan fisik sekali bencana habis, tapi kalau SDM yang selagi masih hidup dia bisa survive. Itulah di program kerja apa yang Ambo baca, SDM itu urutan pertama dan betul. Sisi kesehatan untuk masyarakat. Ya, jadi kesehatan masyarakat, keluhan masyarakat kini adalah pelayanan. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang ya mungkin berobatnya murah, tapi mereka untuk jalan ke sana tuh nggak ada. Kita merasakan betul. Jadi kita jangan membayangkan diri kita yang punya gaji bulanan. Masyarakat bawah ini, Kota Padang ini penduduk prasejahteranya 35%. Oh, tinggi. Terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara orang yang berpendidikan sama orang yang di pinggir. Di Padang pinggir kota ya. Iya, Padang pinggir. Nah, ini memang harus kita kurangi kesenjangan itu. Maka nggak ada lain adalah layanan jemput bola. Sekarang keluar masyarakat setiap saya ke daerah, ke RW, Pak kami nggak punya ambulan. Nah, janji Ambo programnya adalah ambulan standby 24 jam untuk masyarakat Kota Padang. Di setiap puskesmas atau hanya dengan koordinasi bawah satu badan? Satu badan, nanti dia keliling dia. Siapa yang tugasnya di Kota Tengah, dia hari-hari keliling Kota Tengah, standby. Oke. Ini seperti di Jakarta, jadi 911. Pak, kok ada orang meninggal langsung nyampe-nya. Oke. Oh, kok di Situnjolai ada tabrakan langsung standby di Situnjolai itu dia. Supaya karena kalau kita kasih ambulan satu-satu, itu maintenance-nya mahal. Iya, betul. Bensinnya, minyaknya, biaya supirnya. Nah, kita pemerintah kota akan sedia. Nggak mahal kok itu. Apalagi jarak Padang kok 30 menit paling jauh lah sampai di ujungnya. Harus ada emergency. Emergency termasuk juga ambulan-ambulan untuk membawa jenazah dan lain-lain. Iya. Yang ketiga adalah sekarang banyak anak orang sakit tapi mau berobat, mau operasi rupanya menunggak karena ekonomi menurun. Itu. Makanya program kami akan gunakan sistem cut off namanya. Sudah dipakai di Pekanbaru kayaknya. Bahwa BPJS siapa saja warga kota yang dia itu khususnya kelas 3 ya. Yang enggak kelas 3 itu yang memang dia jadi terbatas. PBI kok penerima bantuan kok. Ya. Kalau dia sakit emergensi harus mendapatkan tindakan, dia cukup menunjukkan KTP otomatis akan dilunasi, dibayari. Memang itu non berlaku saat ini di beberapa kota di Sumatera. Iya. Itulah banyak rumah sakit. Nggak tanggung dong. Iya. Unan lah punya. Iya. Semen Padang lah punya. Pemerintah pusat punya RSUP di Padang. Belum lagi rumah sakit itu swasta. Dan kabarnya akan ada dulu rumah sakit nan gadang cik lain. Tapi dari sisi pelayanan rumah sakit pemerintah terkadang itu yang acok dikeluhkan oleh masyarakat di ujung tombak yang di puskesmas. Iya, makanya Ambo sangat menyoroti soal lansia. Nah, itu. Lansia itu tidak mungkin yang mengantri. Tidak bisa. Betul. Maka Ambo Beko akan membuat jalur khusus ya untuk lansia supaya mereka ini mendapatkan kenyamanan. Ya. Kadang-kadang masyarakat kita tuh malas berobat di kandang ngantri. Iya. Harusnya mencari lah skala prioritas. Iya, makanya juga ada termasuk lansia ini Beko akan kita gratiskan naik Trans Padang. Bersama siswa, guru, lansia, disabilitas, anak berkebutuhan khusus naik gratis naik Trans Padang. Trans Padang ya. Trans Padang gratis. Dan memang seluruh koridor. Ya. Makanya ke depan memang Trans Padang ini akan jadi andalan. Tapi kan kita bertenggang raso pula jo kawan-kawan di angkot. Komunitas. Angkot. Karena angkot konyo kan lah lamo. Tapi kan tidak pernah ada peremajaan terhadap angkot-angkot. Makanya ini kan perlu komunikasi. Apa masalah? Pasti mereka juga mau maju dong. Saya kemarin jumpa juga persatuan angkot di Kuranji kan, persatuan supir-supirnya. Mereka bercerita, kita ingin ada kolaborasi. Jangan dibiarkan mereka mati dengan sendirinya. Mereka ini harus juga punya aset. Ya. Mereka punya kontribusi terhadap kota. Cuman kan kita
setelah ada sekarang melihat angkot ini malu kita di Kota Padang ini. Nggak seperti dulu. Dulu kan keren-keren. Keren. Nah, ini perlu dibantu, perlu dikomunikasikan ya. Dan Transpadang ini saya kira memang salah satu yang harus kita menjadikan brand yang bagus. Khususnya menggunakan hybrid atau listrik ya, tidak menggunakan BBM lagi. Ini juga berkontribusi terhadap polusi kan. Tapi harus diperbanyak koridornya kalau kita mau menggratiskan. Tapi lagi-lagi Ambo mencari dengan angkot ini harus dibantu, dikembangkan. Tapi gimana cara yang terbaik? Di Jakarta ada Jack Lingko, murah, sehingga orang Ambo yakin kalau digratiskan atau dimurahkan, ekonomi tumbuh. Karena orang bergerak. Kita tinggalkan aja motor di rumah. Enaknya Transpadang lagi murah, ya kan? Kemudian akhirnya apa? Kita ke pasar yuk, ada sisa uang kemarin, ya kan? Belanja dia. Jadi itu salah satu pusat pertumbuhan ekonomi juga. Selain tempat-tempat wisata tadi. Pariwisata lah, ekonomi perdagangan lah, kesehatan lah. Itu berbicara generasi muda. Iya. Padang lah, ndak ada rasa hormat kapadunan tua, rasa sayang kapadunan lebih muda, rasa sagan kapadunan sasamo. Baaca merubah. Ini memang pendidikan karakter penting ya. Nilai-nilai budaya Minangkabau ini harus kita lestarikan. Itu yang kalau lupa. Sekarang keluhan-keluhan di sekolah, justru yang mengajar itu bukan orang Minang lagi katanya. Hanya sekedar memenuhi kurikulum aja. Nah, ini kan juga jadi penting. Yang kedua adalah ini juga ada masalah dengan media sosial. Ya, betul. Tantangan kita adalah mereka sekarang terkontaminasi oleh berita, tontonan yang membuat mereka akhirnya terpengaruh. Makanya nggak ada kata lain bahwa untuk meminimalisir ini semua, peran-peran kerapatan adat nagari, nenek mama harus diperkuat. Maka di program kami ada akan memberikan hibah untuk KAN. Kerapatan adat nagari. 100 juta per tahun, Bundo Kanduang 50 juta, supaya mereka juga berperan membina anak kemenakan orang kampungnya untuk bisa maju. Dan terakhir nih buat anak muda, ada yang lain, agak lain. Program Ambo adalah Biro Jodoh buat anak-anak muda. Ada. Itu baru cerita itu, Pak. Ya karena kini banyak orang tertipu, mencari jodoh, dapetnya orang luar, rupanya penjahat. Nah, rupanya narapidana. Awak kira dek karena no kamar HP kularan nampak di HP. Nah iya tadi ada di Jawa tuh, 2 orang sepasang kekasih berpacaran online. Begitu ketemu sama-sama lapor polisi karena wajahnya nggak sesuai asli. Nah, kau harus jago warga Padang jangan sampai salah memilih. Kita ada tim seleksi, Beko. Nyom akan memasukkan datanya, kriterianya. Kita cari yang padusi mencari yang kau sama cocok macam itu. Beko ada tim yang ta'aruf ya. Termasuk yang single, yang parent, yang janda duda boleh juga kan. Kini nggak tahu mereka mencari. Akhirnya payahnya ke tempat hiburan malam, akhirnya payahnya ke. Memang tingkat perceraian itu tinggi. Maka nanti setelah jodoh dapet, kita edukasi pelatihan, pranikah, konseling. Nah, itu buat anak muda. Termasuk juga konseling gratis. Ambo lah mulai gini launching hari ini. Konseling gratis Ambo sekalian launching, teman-teman warga Kota Padang. Ambo hari ini akan meluncing curhat gratis bersama Dr. Iqbal. Khusus warga Kota Padang, silakan nanti di barcode-nya di scan dan dihubungi nomor berikut. Insya Allah nanti gratis curhat. Sudah ada tim kami yang standby menjawab pertanyaan-pertanyaan buat Gen Z di Kota Padang. Sama lo Jo Pak Irfan Aulia kan? Dia sama-sama dokter psikolog kok beliau. Dan sama-sama masuk Gen Z. Generasi milenial. Sadalah lah kita bahas. Ambo pun kadang bingung loh. Tapi tak Ambo izin dulu Pak. Komen dari Dun Sanak suara. Apa sambil minum kan? Assalamualaikum Pak Iqbal, host tetap semangat dari Pak Saf Icau. Nana tanya masyarakat miskin tentang kesehatan punya program khusus. Alanya Jawa yo beliau. Nah, dari Pak Yose, Assalamualaikum Pak Iqbal, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dari Wependi Pinem, ikut nak di Batam loh Pak beliau. Nak di Padang loh, di Batam. Yang nyatanya terkait dengan kaum milenial sekarang
bagaimana cara mengingatkan mereka kembali kepada sejarah bangsa atau sejarah kebudayaan mereka. Jujur Pak, generasi muda Padang lalu punya budaya. Iya. Apalagi di kurikulum pendidikan kita ini kok budaya itu dia hanya sekedar memberikan itu aja. Betul. Mbak acara apa? Membangkitkan kembali. Apalagi kini Lado Padang Youth Center. Iya. Seharusnya itu kan sebuah tempat yang memang difasilitasi oleh pemerintah kota. Bagaimana generasi muda berkarya, berkreativitas, tetapi bukan budaya kekinian. Iya. Tetap mengedepankan budaya lokal ranah kita sendiri. Ya itu memang penting ya, Bu Cari, bahwa kan youth center ini harusnya ada di kecamatan-kecamatan. Betul, Pak. Pusat-pusat di mana anak-anak muda berkumpul, berkreasi. Tapi yang terjadi kini adalah justru memang tadi budaya modern itu lebih muncul lebih banyak daripada budaya lokal. Betul. Jadi harusnya memang orang bule aja bingung melihat tari piring tuh. Iya memang. Harusnya setiap anak Minang ini bisa tari piring. Gino saya takwi loncat-loncat dia tebak kacau tuh. Nah, tapi memang budaya ini yang tadi harus bersandi sara. Sara bersandi kitabullah. Kembali ke falsafah. Ini penting bagaimana pelan-pelan bahwa budaya Minangkabau ini luar biasa. Nggak mudah untuk bisa melestarikannya. Para nenek moyang kita, para sesepuh nenek mama kita itu mewariskan. Ambo sejak ketek, kacek orang tua ambo. Karatau madang di hulu, babuah baguno balun. Marantau bujang dahulu di kampung baguno balun. Ayo, nggak bisa ditinggalkan kan. Memang ngepaci ya, di lama pun di rantau ngepaci lah ya. Jadi memang sejak kecil kita tuh udah merantau. Maka ibu saya bilang, kalau kamu jadi dokter, sekarang ini jadi rektor wajar. Kenapa Bu? Karena sejak kecil itu saya tuh suka acting. SD ketok pintu. Assalamualaikum. Ibu saya lagi tidur siang. Saya punya bawa koper. Iqbal baru pulang merantau dari luar negeri. Udah punya mimpi. Sudah punya mimpi. Makanya semua mimpi itu waktu SMA saya tulis dipakai pilok di kamar. Doktor usia 30 tahun di luar negeri. Laba target berarti ya? Dan tercapai. Alhamdulillah. Jadi itulah manjadda wajadda. Ya. Kita boleh dari negeri kampung yang kecil. Kita boleh dari komunitas yang kecil, daerah yang kecil, tapi mimpi kita harus besar. Terakhir, ambo lah bingung sebenarnya katanya kok dia nggak bisa dilawan. Memang batua beliau kok siapa? Dia singa. Singanya bukan singa parlemen, tapi singanya singa di dalam debat. Nyomakan saudara orang. Pak, linear satu komando untuk apa bangkitnya Kota Padang. Siap. Di provinsi awak, di kota awak, di pusat lah bara orang tuh orang awak. Iya. Jadi 7 apa 9? Oh iya ada 9, ada tambah kan? 1 lagi. Nah, seharusnya itu kan sebuah nilai tambah. Iya. Bagi Sumatera Barat, Minangkabau untuk bisa. Iya. Walaupun memang apalagi Padlizon itu di depan. Kita balik sih ke budaya. Iya. Walaupun dimanapun negara maju sendiri, ekonominya rancak, tapi tidak meninggalkan budaya. Betul. Jadi memang Kota Padang ini penting tentang ekonomi kreatif. Ambo kan seorang influencer juga. Iya. Follower Ambo dulu sampai 200.000. Gara-gara Anies nggak dicalonkan PKS, kurang 5.000. Iya. Jadi sebenarnya memang industri kreatif. Contoh ya, orang kerja pagi pakai fisik, gaji 3 juta. Ada kawan kita di Setinjau Lawi buat konten. Memang konten kreator. Sebulan bisa 15 juta, 20 juta. Orang baru. Orang. Artinya kan kreatif sebenarnya. Kreatif. Artinya kita berbanyak anak-anak muda ini. Makanya kami punya program 10.000 digital entrepreneur baru, termasuk digital trainer namanya. Jadi kini memang contoh di Pasaraya kenapa sepi? Sama di Tanah Abang sepi. Tapi kini pedagang di Tanah Abang tuh live TikTok. Etalase berapa Bu? Nanti bekonya bisa dipakai oleh pedagang-pedagang kok. Bagaimana menggaleh. Jadi ini kedepannya memang digital trainer kita tumbuhkan. Ambo mencari dua potensi di Kota Padang. Pertama anak muda, yang kedua ibu-ibu. Ibu-ibu namuh karajonya. Namuhnya. Nyokare apa semangatnya. Asal ada peluang nyokare. Nah, terjadi penurunan laki-laki juga dikeluhkan banyak tidak mau kerja. Ini jadi terjadi perubahan
perubahan budaya. Dulu Dan kan tulang rusuk sialan, tulang punggung sia ya. ini terjadi perubahan. Dulu kan yang padusi itu di rumah. Iya, betul. Nah, kini telah terjadi. Nah, ini kan perlu kita semangati lagi bapak-bapak ini. Maka Beko ambil buat program sekolah ayah lah, supaya ayah-ayah Parenting ya? parenting ya. Karena pengasuhan ini tergantung pada ayah. LGBT, Nah, penyimpangan itu yang tadi seksual, itu sangat erat hubungan dengan figur ayah. Ya. Kalau dia tidak dekat, kalau ayahnya kasar, kalau ayahnya berpisah dan ibunya itu, mereka berpotensi menjadi itu. Karena dipengaruhi oleh media ini. Iya. Ini memang kata kuncinya adalah kepemimpinan ayah juga harus ditingkatkan. Ada pantunnya itu. Ah. Lancang kuning berlayar malam. Oh. Angin kencang hari pun kelam. Iya. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Sadang-sandasnya kapal. Iya. Kita buru aja. Apalagi di tengah lautan. Iya. Memang pemimpin tuh harus berani. Ya. Harus tagak. Nggak boleh lari dari masalah. Ya. Nah, ini penting. Makanya Ambu mencari Kota Padang, insya Allah Ambu optimis. Optimis untuk bisa mendapatkan hati masyarakat Padang. Optimis juga Padang ini bisa maju. Karena tadi masyarakatnya tuh berkarakter. Iya. Orang bilang kalau Iqbal bisa menang di Padang pasti bisa jadi tokoh nasional lagi gitu ya. Kenapa? Karena ini indikator ini. Memang. Padang ini nggak mudah. Betul. Pemilih kita cerdas-cerdas. Ya. Jadi Ambu duduk di lapau luar biasa. Dalam hati Ambu, apa aku kalau sekolah ILC mau levelnya. Nyo nggak sekolah, tapi nyo tajam dia. Itu salut Ambu. Soal politik kok. Iya. Maka beko lapau-lapau kamu hidupkan jadi pusat-pusat pendidikan politik. Ya. Memang itu loh konsep kami, Pak. Kami kok kan sebuah media masyarakat Minang di rantau. Di bawah Kadai, Iya. di atas studio. Iya. Jadi memang dari Otalapo Kopi lah akan timbul. Betul. Apa nang kata orang, alun tekile lah takalam. Iya. Lah nampak jantan betino ya. Iya, makanya Ambu salut dengan marga begitu Ambu banyak berdialog ya. Ambu ya Allah ini luar biasa. Nyo walaupun Nyo hanya petani, hanya nelayan, tapi dia tuh nggak mudah dibohongi. Dia itu punya karakter, berani. Ya, jadi nggak mudah bisa menang di Kota Padang. Memang. Ya, jadi siapapun nanti yang menang itu kita akui. Dan saya yakin warga Padang pasti menolak politik uang. Ya. Nah, ini yang sekarang ramai, ya, efek pileg kemarin, bisa saja nanti akan terjadi politik uang. Ya. Dan Ambo yakin, ya warga Padang pemilihnya rasional. Ya, jadi orang yang menggunakan uang itu dah, kalau bekolah jadi, nggak bisa dihubungi oleh. Nyo, ado anekdot pilkada dengan pilkade. Ya. Kalau pilkade, kan lupunya jadi. Iya. Tapi kalau pilkada ala jadinya lupa. Iya. Kami berharap jangan sampai tokoh kami kok ala jadinya lupa. Memang dun sana Suara Minang TV leadership adalah utama dari sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan baik dari sisi SDM, infrastruktur maupun juga yang lain. Kalau hanya sekedar memerintah, menunjuk, mengarahkan, itu bukan leadership, tapi bossy. Iya. Ngebosi. Ay, tunjuk. Ay, ilmu tunjuk sinan, tunjuk siko, nggak tahu sih nama karajan, yang penting tunjuk. Tapi kalau leadership adalah inyo turun, bukan hanya sekedar tunjuk menunjuk, tapi inyo langsung turun ke bawah, membaca pola pikir masyarakat, memberikan solusi. Betul kata Anies, ada narasi, ada program, ada kerja nyata. Iya. Karena itulah yang mudah-mudahan apa akan lakukan. Bukan hanya sekedar bernarasi, Betul. bukan hanya sekedar tunjuk menunjuk, tetapi memang apa yang diharapkan oleh masyarakat Padang itu yang bisa apa berikan. Tapi memang modal pemimpin itu pertama kemampuan komunikasi, itu penting. Ya. Kalau pemimpin tidak bisa komunikasi, banyak mengecek kan. Yang kedua, sama kayak pesan Pak Anies, carilah pemimpin yang banyak janji supaya mudah menagihnya. Kalau nggak punya janji, apa yang mau ditagih? Ampun, ada janji dong. Tapi janji secara tertulis. Iya, tertulis. Tapi kan janji itu kan artinya gini, janji itu kan sebuah mimpi. Iya. Nah, kalau mimpi itu kan ada yang 10% tercapai, ada yang 50%, 90%.
Dan itulah yang namanya perlu kolaborasi. Iya, karena ada tantangan nanti, ada hambatan. Oh ternyata aturan ya. Misalnya dulu Bu Yani kan dulu selalu disalahkan, beliau pernah berjanji meninggal dunia 1 juta, meniru di Depok. Begitu dilaksanakan, ada temuan BPK, nggak boleh ya, karena yang namanya pembangunan itu harus ada perencanaan. Kan kita nggak bisa memprediksi berapa ribu yang meninggal tahun depan. Nah, akhirnya dianulir. Nah, tapi ini Buya pembohong Pak Duto, bukan begitu. Ada karena perubahan. Yang harus diedukasi kepada masyarakat bahwasanya anggaran kok tidak mudah. Iya. Dalam penyusun tidak membalik telapak tangan mengeluarkan piti dari saku suwuk, dari saku kida atau sebaliknya kan. Iya. Pak, sebelum kita tutup, nggak terasa hampir sejam kok. Oh iya. Kami minta closing statement. Ya. Baik, warga Kota Padang, saya yakin bahwa kota ini bisa maju. Ambo mencari potensi alamnya luar biasa. Banyak orang ingin datang ke Padang untuk melihat bagaimana keindahan alamnya, bagaimana kulinernya, bagaimana suasananya. Begitu sebagai warga Kota Padang kita harus bangun, percaya diri, bangkit. Insya Allah Kota Padang kalau kita maju bersama, kita berkolaborasi, kita akan jadikan Kota Padang yang madani, yang maju dan sejahtera. Mohon doa dan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Suara Minang TV, ndak terasa hampir 60 menit kita berbincang santai dengan tokoh muda Minang, orang awak dan alah menasional, calon nomor urut duo Victory menang. Bapak Dr. Muhammad Iqbal dengan pasangan seorang birokrat Turen, mantan lurah, mantan camat, mantan sekretaris daerah, mantan kepala dinas provinsi, Bapak Amasrul, yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan juga Demokrat. Ingat apa yang beliau sampaikan, dan jangan lupa kalau memang beliau janji, itu adalah jejak digital yang akan kita perlihatkan ke beliau, dan insya Allah Ambo pun tidak munafik, tidak membesarkan, karena apa yang beliau sampaikan itu adalah realita yang sebenarnya mudah untuk kita gapai. Tidak terlalu banyak birokrasi, tidak terlalu banyak lika-liku bla 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 segala macam. Intinya adalah pilihlah pemimpin yang mempunyai leadership, bukan hanya sekedar bossy. Leadership itu perlu untuk sebuah pembangunan, apalagi Padang sebagai ibu kota provinsi. Mari sama-sama kita wujudkan dengan program visi misi beliau, program kerja beliau, berkolaborasi bersama, apalagi dengan tema kita linear satu komando, bergerak cepat untuk Kota Padang. Semoga ini terwujud jika beliau nanti diberikan amanah memimpin Kota Padang 2025 sampai 2030. Dan Cek Lai, kami terima kasih banyak kepada Suaso Restoran yang Allah menyediakan tampek berlokasi di Jalan Asahan, Komplek Gor Agus Salim. Jangan lupa datang ke Suaso Restoran, cicipi makanan, minuman. Yo, kalau dari itu saku masih terjangkau, suasana masih nyaman, asri, dan tidak panas. Demikian Dunsana Suara Minang TV, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Mantap. Terima kasih banyak. Masih muda bro, Pak. Iya. Kamu berpikir Pak? Salah. Mohon doanya.